Bab 396. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Menurut aturan, semua hadiah yang diberikan oleh tamu harus dibacakan oleh pembawa acara dengan suara keras. Wanita tua itu adalah orang yang sangat tradisional dan sangat mementingkan hubungan ini. Namun sekarang saya telah membawa hadiah yang Xuan. Jelas, saya tidak ingin mempermalukan orang desa itu. Namun niat baik wanita tua itu, orang desa itu tidak dapat melihatnya. Wanita tua itu juga tampak sedikit malu. Pembawa acara di sebelahnya adalah seorang ahli pribadi dan dengan cepat membuat putaran adegan. Dengan cara ini, wanita tua itu tidak makan beberapa kali. Saya khawatir dia lapar sekarang. Mengapa kamu tidak mengambil hadiah ini kembali tanpa terburu-buru? Taruh saja di sini dan buka nanti ketika wanita tua itu sudah kenyang. Yang Xuan mengangguk dan berkata, baiklah, itu bagus. Ini hal yang besar untuk dimakan terlebih dahulu. Wanita tua Zhang dengan hangat mengundang Yang Xuan untuk duduk di meja bersamanya, yang menarik kecemburuan semua tamu. Ini adalah hal yang sangat mulia. Itu berarti wanita tua itu menyukai orang desa ini. Saya khawatir dia harus mengubah ayam kampung menjadi burung phoenix mulai sekarang. Keluarga besar seperti Zhang Jia ingin mengubah nasib siapa, dengan kata lain. Sun Hang juga diundang untuk duduk di meja makan karena dia mengenal dua jenderal bintang 1. Di meja makan, Sun Hang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendekati wanita tua itu. Dia menyajikan teh dan menuangkan anggur, menyanjung dengan segala macam rayuan yang mewah, dan hampir berlutut untuk bersujud kepada orang-orang. Sebenarnya, Sun Hang tidak memiliki kesempatan itu. Jika wanita tua itu membuatnya berlutut dan bersujud, dia akan sangat senang. Wanita tua itu adalah orang yang berbudaya, selalu tersenyum, tetapi dari matanya, dia dapat melihat rasa jijik dan tidak sabar. Sun Hang, jangan bicara lagi. Biarkan nenek makan beberapa suap nasi. Makanannya akan dingin sebentar lagi. Zhang Peng secara alami dapat melihat pikiran wanita tua itu dan buru-buru meminta Sun Hang untuk diam. Ketika Sun Hang selesai, wanita tua itu hanya mengangguk ringan sebagai tanggapan. Kemudian dia menatap Yang Xuan dan berkata dengan senyum lembut, anak muda, jangan bersikap sopan. Kamu harus makan dan minum dengan baik. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, terima kasih, nenek. Aku tidak tahu apa itu menahan diri sejak aku masih kecil. Haha, sambil berbicara, dia melahapnya. Penampilan makannya sangat tidak senonoh. Sun Hang ingin memamerkan keramahannya dan dengan marah berkata, Yang Xuan, apakah kamu belum makan di kehidupan ke-8-mu? Lihat penampilan makanmu. Tidak bisakah kamu bersikap lembut di depan orang tuamu? Tanpa menunggu Yang Xuan berbicara, wanita tua itu akhirnya tidak dapat menahannya dan berkata dengan suara yang dalam, makanan ini untuk dimakan orang. Wajar jika kamu makan saat kamu lapar, kau harus berpura-pura sopan. Bukankah itu kemunafikan? Sebuah kata membuat wajah Sun memerah. Saya juga bingung. Jas saya lurus, dan wanita tua itu tidak perlu melihat dirinya sendiri. Orang desa itu menyebarkan barang-barangnya kemana-mana dan ceroboh. Sebaliknya, dia mendapat antusiasme dari wanita tua itu. Sebenarnya, Sun Hang sama sekali tidak mengerti wanita tua Zhang. Ketika dia masih kecil, Nyonya Zhang memiliki keluarga yang miskin dan sangat menderita. Dia bertahan hidup selangkah demi selangkah hingga hari ini. Dia dapat dianggap telah merasakan kesulitan dan perasaan manusia di dunia. Terutama setelah dia menjadi terkenal, yang dia dengar setiap hari adalah kata-kata sanjungan yang menjijikkan. Semua orang memakai topeng di depannya untuk menyenangkannya. Terus terang, orang-orang itu mengincar statusnya dan tidak dengan tulus menghormatinya. Pria muda yang saya temui hari ini, meskipun berpakaian sederhana, berperilaku sopan, menatap orang-orang dengan mata terbuka dan tulus, dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Ini mencerahkan mata wanita tua itu. Dia sangat menyukai pria muda itu. Yang Xuan juga merasa bahwa wanita tua Zhang sangat baik. Mengobrol dengannya terasa seperti mengobrol dengan neneknya. Keduanya berbicara semakin akrab. Di seluruh meja, perhatian wanita tua itu tertuju pada Yang Xuan. Sun Hang bahkan tidak bisa berkata apa-apa, terutama ketika dia mendengar bahwa wanita tua itu berniat membantu Yang Xuan. Dia orang yang jujur, meskipun dia menjalankan perusahaan kecil, dia setidaknya adalah orang kelas atas. Yang Xuan adalah taksi yang rusak. Mengapa? Tetapi pada kesempatan ini,
dia tidak berani melakukannya lagi. Begitu matanya berbalik, dia secara tidak sengaja melihat sekilas kantong plastik hitam di sebelahnya dan langsung mendapat ide. Yang Xuan, hadiah apa yang sudah kamu persiapkan untuk nenek hari ini? Semua orang sangat penasaran. Sun Hang berseru, mengapa kamu tidak membukanya dan menunjukkannya kepada semua orang? Kamu memasukkan hadiah itu ke dalam kantong sampah hitam. Itu sangat unik. Aku pikir barang-barang di dalamnya pasti sangat istimewa. Sun Hang akan keluar dan dengan sengaja ingin mempermalukan Yang Xuan. Wanita tua itu berkata dengan lemah, hadiah-hadiah itu terlihat sama setiap saat. Sekarang makanlah dulu. Tidak, nenek. Sun Hang berkata sambil tersenyum, ada aturan di kampung halaman kami. Membuka kado ulang tahun di tempat adalah keberuntungan. Jika dibuka kemudian, itu sedikit sial. Oh, apakah ada aturan seperti itu? Wanita tua itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia adalah orang yang sangat tradisional dan percaya tahayul. Sun Hang benar tentang ide wanita tua itu dan terus tertawa, benarkah? Ada pepatah di kampung halaman kami bahwa kado ulang tahun dibuka tepat waktu, melambangkan keberuntungan besar. Jika tidak dibuka tepat waktu, itu tidak baik tidak hanya untuk orang yang berulang tahun, tetapi juga untuk pemberi kado ulang tahun. Kakakku Yang Xuan sudah sangat menderita. Beruntung sekali bisa mengirim hadiah ulang tahun untuk nenek hari ini. Kenapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Wanita tua itu tampak sedikit malu. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Yang Xuan tiba-tiba tersenyum tipis, karena ada pepatah seperti itu, lebih baik membukanya dan melihatnya. Aku juga ingin bahagia. Baiklah, aku akan membuka hadiahnya. Sun Hangxing mengangkat kantong plastik itu dengan gembira, lalu mulai membuka kantong plastik itu di depan semua orang. Mata semua orang tertuju pada kantong plastik itu, dan mereka penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Sun Hang membuka kantong plastik itu dan berkata, ada pepatah lain di sana. Semakin mahal hadiahnya, semakin bahagia hadiahnya. Jika hadiahnya terlalu kurang ajar, itu berarti tidak sopan. Meskipun kakakku Yang Xuan miskin, dia selalu menghormati orang lain. Menurutku hadiahnya pasti tidak lebih buruk. Setelah selesai, Sun Hang akhirnya membuka kantong plastik itu. Semua orang tercengang saat melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam kantong plastik itu, ada sebuah benda seukuran telur, berbentuk persegi, dan terbuat dari besi perunggu dengan gagang persegi. Apa ini? Tanya seseorang dengan curiga. Sun Hang tiba-tiba memukul meja dengan keras dan berkata dengan marah, Yang Xuan, apa maksudmu? Bahkan jika kamu memiliki kesulitan keuangan, tidak sulit untuk membeli kerajinan tangan di toko souvenir. Lihat apa ini. Ini baru saja dikeluarkan dari tempat sampah. Benda ini jelas-jelas sampah dari tempat pembelian sampah. Apakah kamu menghina nenek dengan mengirimkan benda ini kepada nenek? Begitu kata-kata ini keluar, mereka membangkitkan kemarahan publik dari sekelompok orang di meja. Dasar bajingan, ini penuh kebencian. Nenek sangat menghargaimu sehingga kamu menghina nenek. Apa maksudmu? Hari ini kamu harus berlutut dan bersujud kepada nenek dan meminta maaf. Wajah Zhang Peng muram. Yang Xuan, kamu harus menjelaskan ini kepadaku hari ini, atau jangan pikirkan pintu ini. Sun Hang terus menambahkan bahan bakar dan cuka, nenek, di hari yang begitu bahagia hari ini, pria ini benar-benar memberimu sampah seperti itu. Itu penghinaan bagimu. Aku tahu kau orang baik, nenek, tetapi sebagai orang luar, aku tidak bisa melihatnya lagi. Yang Xuan, sekarang perintahkan kau untuk segera berlutut dan bersujud kepada nenek dan meminta maaf. Terinfeksi oleh kata-kata ini, wanita tua itu tampak sedikit tidak senang. Nenek, maaf aku terlambat. Pada saat ini, Zhang Kun datang dengan langkah besar. Dia baru saja sibuk menyapa para tamu, tetapi sekarang dia telah tiba. Melihat suasana yang aneh di meja, dia dengan cepat bertanya, ada apa? Sun Hang buru-buru menunjuk ke arah bintik besi, Kakak Kun, anak ini benar-benar membawa seonggok sampah untuk nenek sebagai hadiah ulang tahun. Aku tidak bermaksud menghina nenek. Apa? Zhang Kun sangat marah, tetapi ketika matanya tertuju pada produk limbah, wajahnya tiba-tiba berubah. Saudara Kun, lihatlah sampah ini. Anak ini jelas tidak memperhatikan neneknya. Ketika Sun Hang melihat wajah Zhang Kun berubah drastis, dia tidak dapat menahan perasaan senang. Zhang Kun adalah pengawal khusus Brigade Kereta Api Perbatasan Selatan. Jika dia marah, dia harus menyingkirkan Yang Xuan di tempat itu juga.
Sampah ini pasti dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah. Saudara Kun, aku akan membuangnya untukmu. Sungguh penghinaan besar melihat hal seperti ini pada kesempatan ini, kata Sun Hang sambil mengulurkan tangan untuk mengambil sampah itu dan membuangnya. Pop, siapa tahu, Zhang Kun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Sun Hang. Telapak tangan Ba itu kuat dan berat, dan Sun Hang langsung terbanting ke tanah. Setengah dari pipinya merah dan bengkak, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Saudara Kun, apakah kamu? Sun Hang menutupi pipinya yang merah dan bengkak. Berlututlah, Zhang Kun berkata dengan marah. Saudara Kun, berlututlah. Zhang Kun menaikkan volume, yang membuat gendang telinga semua orang berdengung. Sun Hang tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak, jadi dia harus berlutut dengan jujur. Yang lainnya bahkan lebih bingung. Xiao Kun, apa yang terjadi? Nyonya tua Zhang tidak mengerti. Nenek, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Zhang Kun melotot membunuh ke arah Sun Hang dengan sepasang mata, seolah-olah dia ingin saling mencabik-cabik. Pukul 100 kepala padanya, Zhang Kun meraung. Ketika Sun Hang hendak berbicara, dia melihat mata Zhang Kun seolah-olah akan menyemburkan api, jadi dia harus membenturkan kepalanya ke tanah dan membenturkan kepalanya. Yang lain melihat Zhang Kun marah. Meskipun mereka bingung, tidak ada yang maju untuk membujuknya. Bagaimanapun, Sun Hang hanyalah orang luar, dan Zhang Kun adalah orang mereka sendiri. Selain itu, sebagai prajurit khusus Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, Zhang Kun sangat marah dan ingin membunuh. Tidak ada yang berani membujuknya sama sekali. Ledakan-ledakan, titik-titik-titik. Zhang Kun berkata dengan dingin, jika bukan karena ulang tahun nenek hari ini, aku tidak ingin membunuh orang, kalau tidak, kau pasti sudah mati. Tahukah kau berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan? Zhang Kun mengangkat sampah perunggu itu dengan hormat dengan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah stempel kemuliaan Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan kita. Kau berani menghina stempel kemuliaan yang tampan. Itu sampah, tidak terlalu berlebihan untuk memotongmu. Apa? Kemuliaan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka menarik napas. Xiao Kun, apakah ini stempel kemuliaan yang legendaris? Wanita tua itu berkata dengan bibir gemetar. Stempel kemuliaan dan tampan adalah simbol supremasi Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Meskipun stempel kemuliaan ini tidak dapat memobilisasi hak-hak resimen dan tidak mewakili posisi apapun, ia memiliki posisi yang tidak dapat diatasi. Seorang pria dengan stempel yang mulia dan tampan haruslah seorang pejuang yang telah memberikan kontribusi besar. Stempel kemuliaan ini lebih baik daripada semua medali. Itu juga merupakan impian setiap orang di seluruh Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Hanya saja ambang batas untuk mendapatkan stempel kemuliaan terlalu tinggi. Sejak berdirinya Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, orang-orang yang memiliki segel kemuliaan tidak lebih dari 2 kali tamparan. Oleh karena itu, segel kemuliaan di mata setiap orang di Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan benar-benar tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Sun Hang tiba-tiba berkata bahwa segel kemuliaan yang tampan itu adalah barang yang sia-sia, yang tentu saja membuat Zhang Kun marah. Zhang Kun mengangguk dengan penuh semangat, meskipun tampilan segel kemuliaan yang tampan itu terlihat biasa saja, pengerjaan beberapa detailnya tidak ada bandingannya di dunia. Tidak mungkin ada orang yang menirunya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani meniru segel kemuliaan Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan kita, jadi saya yakin segel kemuliaan ini pasti asli. Wow, begitu kata-kata ini keluar, semua orang bangkit seperti pegas dan menatap segel kemuliaan kuno itu dengan mata penuh hormat. Wajah Sun Hang memucat karena takut. Dia hanya berkata bahwa segel kemuliaan itu adalah barang yang sia-sia. Titik. Tapi bagaimana segel yang tampan ini bisa muncul di sini? Pada saat ini, Zhang Peng tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Mereka sedikit tercengang. Setelah bereaksi, tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Yang Xuan. Dia membawa segel ini. Saudara Kun, dia membawa segel ini. Itu bukan urusanku. Sementara Sun Hang dengan cepat menyelesaikan hubungannya, dia terjatuh ke dalam sumur. Zhang Kun melotot ke arah Yang Xuan, sejujurnya, dari mana kamu berasal? Yang Xuan tidak menyangka bahwa hadiah yang disiapkan Su Yunlong untuk dirinya sendiri adalah segel yang sangat indah. Lebih parahnya lagi, saya tidak menyangka benda ini punya daya jera yang demikian hebat.
Seorang temanku memberikannya kepadaku. Yang Xuan berkata dengan jujur, hari ini aku memberitahunya bahwa wanita tua itu akan merayakan ulang tahunnya dan memintanya untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untukku. Tanpa diduga, dia menyiapkan benda ini. Kentut, Zhang Kun berkata dengan marah, segel yang sangat indah ini adalah benda suci yang unik dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan kita. Seluruh Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, hanya Raja Perang Tianlong kita yang memenuhi syarat untuk dikerahkan. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat berbicara, tinju Zhang Kun tiba-tiba terjepit, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berdeguk renyah. Rasa ingin membunuh yang kuat menyebar kemana-mana dalam sekejap. Yang Xuan, apa yang sebenarnya terjadi? Sunan menangis. Meskipun dia bukan seorang penjaga, dia juga tahu berat segel yang sangat indah ini. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia pasti telah mencurinya. Sun Hanglian buru-buru berkata, dasar orang desa, beraninya. Kamu mencuri segel yang sangat indah ini. Hanya saja kamu berani. Kamu bahkan membawa benda ini ke pesta ulang tahun nenek dan menginginkannya sebagai hadiah ulang tahun. Apakah kamu tidak bermaksud menjebak nenek? Orang sepertimu sangat kejam. Katakan, apa yang ada dalam hatimu? Setelah mengatakan ini, bahkan wajah wanita tua Zhang menjadi suram. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu membunuhku? Zhang Peng menunjuk Yang Xuan dan berteriak dingin, kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas hari ini. Jika tidak, jangan pikirkan pintu ini. Segel kemuliaan adalah masalah besar. Jika masalah ini tidak diketahui, mungkin bahkan keluarga Zhang akan terlibat. Di mata Zhang Kun, niat membunuh itu bahkan lebih buruk. Yin Han berkata, jika kamu tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, aku dapat membunuhmu sekarang. Mencuri segel kemuliaan adalah kejahatan berat. Kamu tidak perlu melaporkannya. Kamu dapat membunuh terlebih dahulu dan kemudian bermain. Begitu Sun Hang mendengar ini, dia menjadi lebih bersemangat. Saudara Kun, jangan beri dia omong kosong. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Tidak ada penjelasan lain kecuali apa yang kamu curi. Zhang Kun mulai mendekati Yang Xuan selangkah demi selangkah. Jangan khawatir, pasti ada kesalahpahaman. Sunan buru-buru melindungi Yang Xuan, menatap Yang Xuan dan berkata, Yang Xuan, apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku. Hahaha. Namun tanpa diduga, Yang Xuan tertawa. Hal ini membuat orang merasa sedikit bingung. Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, aku bisa membunuhmu sekarang. Zhang Kun berkata dengan marah. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menunjuk ke arah Sun Hang, menatap Zhang Kun dan berkata, orang ini hanya otak babi. Kau adalah pengawal khusus Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan yang sama seperti dia? Sial, siapa yang kau katakan memiliki otak babi? Sun Hang memarahi. Diam. Zhang Kun melotot ke arah Sun Hang, menatap Yang Xuan dan berkata, aku tidak suka berbicara. Kau boleh berbicara dengan bebas hari ini, tetapi setengah kata tidak menjelaskan. Kau bisa segera pergi. Yang Xuan berkata dengan lemah, sebagai pengawal khusus Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, kau seharusnya tahu di mana kam Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Diperkirakan nyamuk pun tidak bisa terbang di waktu biasa, dan ini adalah segel yang tampan yang kau anggap sebagai kehormatan tertinggi. Tempat di mana kau berada seharusnya dijaga ketat. Karena kau bilang aku mencurinya, katakan padaku bagaimana aku mencuri segel yang tampan ini. Ini, Zhang Kun tercengang. Baru saja aku mengabaikan ini karena aku terlalu marah. Apa yang dikatakan pihak lain tidak salah. Kam Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan dijaga ketat, belum lagi pencuri, dan bahkan nyamuk pun tidak mau terbang masuk. Terlebih lagi, tidak lebih dari 3 orang di seluruh kam yang tahu lokasi pastinya. Bagaimana kau bisa mendapatkan segel yang tampan ini? Zhang Kun menggertakkan giginya. Yang Xuan mengangkat bahu tak berdaya dan berkata dengan lemah, baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Itu diberikan kepadaku oleh Su Yunlong. Lancang, Zhang Kun berkata dengan marah, berani langsung memanggil kami dengan nama Raja Perang Tianlong, apakah kau mencari kematian? Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada Su Yunlong sendiri. Tidak ada gunanya berteriak di sini. Yang Xuan tidak sabar, ia duduk kembali di kursinya dan dengan tenang melanjutkan makannya. Ketika Zhang Kungang hendak marah,
telepon satelit khusus itu tiba-tiba berdering. Ya, aku mengerti. Kembalilah ke tim. Segera, menutup telepon dan berkata kepada Zhang Peng, aku ingin segera kembali ke tinjauan resimen perang. Kau bawa seseorang untuk mengawasi anak ini. Jangan biarkan dia kabur. Kemudian ia berkata dengan galak kepada Yang Xuan, anak muda, tunggu aku di sini. Kemudian ia bergegas pergi. Zhang Kun segera menyapa sekelompok penjaga keamanan dan memblokir pintu. Dia juga tetap tinggal dan menatap Yang Xuan dengan waspada. Sun Hang tersenyum dingin, wah, kurasa kau kecanduan membual. Sekarang, kau telah menghancurkan hidupmu. Menurutnya, Yang Xuan tidak ada bedanya dengan orang mati. Jika tidak bisa menjelaskan masalah segel tampan yang mulia itu dengan jelas, bukan hanya Zhang Kun, tetapi juga seluruh orang dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan tidak akan membiarkannya pergi. Selain tersangka dan barang curian, personel lain yang tidak relevan segera pergi. Agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah, Zhang Peng berencana untuk membersihkan orang-orang itu terlebih dahulu. Sunan tidak ingin pergi. Yang Xuancong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku di sini, apa lagi yang bisa kulakukan? Akhirnya, Sunan dibujuk keluar oleh Yang Xuan. Hanya sekelompok penjaga keamanan dan Yang Xuan yang tersisa di ruang pribadi, dan semua pintu dan jendela ruang pribadi itu terkunci. Sunan dan yang lainnya dibawa ke kotak lain. Aku bilang Sunan, apa yang ingin kau katakan? Kau juga seorang wanita cantik yang terkenal di Nanjiang. Menikahlah dengan pecundang seperti itu, berapa banyak orang yang tidak layak untukmu. Kalau tidak, aku akan memperkenalkanmu kepada generasi kedua yang kaya, yang populer dan pedas setiap hari. Wang Suelan juga mengikuti cara aneh Yin dan Yang. Apa yang kamu bicarakan? Generasi kedua yang kaya bukanlah orang bodoh. Siapa yang mau menikahi seorang janda? Kamu tidak mengerti. Sun Hang mempermainkan selera. Mungkin seseorang memiliki selera yang kuat dan menghususkan diri dalam hal ini. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan seseorang, dia bisa menjadi junior. Itu lebih baik daripada menjadi seorang janda. Hahaha, ya, iya, mengapa aku tidak memikirkannya? Sun Hang dan Wang Suelan bernyanyi serempak dan mengubah cara mereka untuk mengejek Sunan. Pada saat ini, Sunan sama sekali tidak peduli dengan mereka. Yang dia pikirkan hanyalah keselamatan Yang Xuan. Tuan Zhang Peng, saya dapat meyakinkan Anda dengan kepribadian saya bahwa Yang Xuan Ping benar-benar berbicara besar, tetapi dia tidak bisa mencuri. Jangan mempermalukannya, Sunan memohon kepada Zhang Peng. Zhang Peng mendengus dingin, saya tidak bisa mengendalikannya. Orang-orang mendapatkan barang curian, tidak ada yang perlu dikatakan. Tunggu sampai saudara saya kembali. Hati Zhang Huafang berbunga-bunga dengan gembira. Dia sudah lama tidak senang dengan Yang Xuan. Sekarang, mereka akhirnya bisa menyingkirkan pecundang bau ini. Nanan, kamu masih terlalu sederhana. Kamu tahu orang, tahu wajah, tetapi tidak tahu hatimu. Aku sudah lama melihat orang seperti Yang Xuan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pantas berada di sini hari ini. Zhang Huafang bergegas ke Sunan. Jika sesuatu terjadi pada Yang Xuan, aku tidak akan pernah hidup dalam kekacauan. Sunan berkata dengan keras kepala. Gadis, apakah kamu mencoba membuatku marah? Zhang Huafang terengah-engah karena marah. Saat ini, Zhang Peng tiba-tiba menemukan dompetnya di dalam kotak dan segera memerintahkan seorang penjaga keamanan untuk mengambilnya dari dalam kotak. Tidak, setelah beberapa saat, penjaga keamanan itu bergegas menghampiri. Apa yang kalian teriakkan? Apa yang terjadi? Zhang Peng mengerutkan kening. Ada yang salah, orang-orang pergi. Petugas keamanan itu terengah-engah. Apa? Wajah Zhang Peng berubah. Drastis dan buru-buru bangkit dan berjalan ke arah ruang pribadi. Yang lain buru-buru mengikuti. Ketika saya membuka pintu ruang pribadi, semua orang terkejut. Selusin petugas keamanan yang bertugas menjaga di dalam kotak jatuh ke tanah. Masih ada yang bernapas. Sepertinya mereka semua pingsan. Tetapi Yang Xuan menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Zhang Peng dengan cepat membangunkan seorang petugas keamanan dengan air dingin dan bertanya dengan keras. Petugas keamanan itu tampak ketakutan dan tergagap. Saya tidak tahu. Saya hanya punya firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa saya menghabiskan waktu sejenak di depan mata saya, dan kemudian saya tidak tahu apa-apa. Kemudian Zhang Peng membangunkan sisanya untuk memastikan keselamatan dengan air dingin. Tetapi setiap petugas keamanan mengatakan hal yang sama.
Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan kemudian mereka pingsan tanpa alasan. Apa yang kau makan? Kejar aku. Bahkan jika kau menggali 3 kaki, kau akan menggali anak itu untukku. Zhang Peng meraung keras. Sekelompok orang menjadi sibuk dan mulai mencari Yang Xuan di mana-mana, tetapi tidak ada petunjuk. Seorang pria yang hidup seperti menghilang begitu saja. Orang-orang Zhang Jiakou begitu cemas hingga mereka menjadi kacau, tetapi semua orang sedikit marah. Bagaimana Yang Xuan membuat lebih dari selusin penjaga keamanan tiba-tiba pingsan, dan kemudian melarikan diri dari ruang pribadi dengan pintu dan jendela yang terkunci. Saat ini, Yang Xuan sudah berada di dalam taksi. Penjara top dunia tidak dapat menjebaknya, apalagi ruang pribadi kecil. Sebenarnya, dia sama sekali tidak membutuhkan cara ini. Jika dia ingin pergi, dia bisa keluar dengan jujur dan terbuka. Alasannya adalah karena dia tidak ingin membuat masalah bagi Sunan. Dia ingin pergi, bukan karena takut, tetapi karena tinjauan resimen pertempuran akan segera dimulai. Su Yunlong adalah muridnya dan dia harus mengurusnya. Jika dia tidak pergi, Su Yunlong akan kehilangan muka. Dalam perjalanan, Su Yunlong menelepon dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, bagaimana dengan hadiah yang telah saya persiapkan untuk Anda?" Dasar bajingan, anak muda, masih berani bertanya. Ketika Yang Xuan menyebutkan hal ini, dia marah. Apakah Anda tidak mengerti perkataan orang lain atau apa? Saya sudah bilang untuk tetap rendah hati dan tetap rendah hati. Apa maksud Anda dengan memberi saya stempel tampan yang mulia? Su Tianlong berkata dengan curiga di ujung telepon, saya sudah sangat rendah hati. Saya sudah mengganti kotak kemasan yang murni dengan kantong plastik hitam. Nima, Yang Xuan sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bertanya-tanya apakah Su Yunlong salah paham tentang kata rendah hati. Daerah terlarang di bawah yurisdiksi Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan sangat luas. Begitu saya sampai di pintu, saya melihat Su Yunlong berlari ke sisi ini sambil tersenyum. Sampai jumpa, Tuan, kata Su Yunlong dan siap untuk berlutut. Dasar bajingan, apakah otakmu rusak? Yang Xuan segera menghentikan orang itu, melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, bagaimana jika bawahanmu melihatnya? Su Yunlong adalah murid Yang Xuan. Wajar baginya untuk berlutut di hadapan Yang Xuan. Namun, dia juga adalah Raja Perang Tianlong dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Di mata semua orang, dia memiliki otoritas tertinggi. Jadi berlutut di sini sungguh tidak pantas. Hei, aku terlalu bersemangat untuk bertemu dengan guru. Su Yunlong tersenyum dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Untungnya, dia keluar sendirian. Kalau tidak, jika bawahannya melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut dan menundukkan dagu. Di mata mereka, kesan Raja Perang Tianlong adalah keseriusan, otoritas, dan pembunuhan. Namun, tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan menunjukkan senyum konyol seperti itu. Namun, seluruh dunia, saya khawatir Su Yunlong akan menunjukkan ekspresi seperti itu hanya di hadapan Yang Xuan. Guru, Anda naik bas dulu. Su Yunlong dengan hormat membantu Yang Xuan membuka pintu. Saat ini, di tempat latihan militer Kamp Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, semua tim telah berbaris. Layak menjadi salah satu dari 3 kekuatan terkuat di Tiongkok. Hampir 100.000 orang, seperti lembing, berdiri rapi di arena seni bela diri. Seluruh penonton terdiam, penuh dengan rasa membunuh yang kuat. Di mata setiap penjaga, ada mata yang tegas. Berbeda dari masa lalu, mata para penjaga ini hari ini, selain membunuh dan ketekunan, mengungkapkan cahaya yang lebih mendambakan dan bersemangat. Karena ulasan kelompok pertempuran hari ini berbeda dari masa lalu, mereka akan melihat Raja Naga legendaris hari ini. Di mata mereka, Raja Perang Naga Langit telah menjadi sangat kuat dan dekat dengan Tuhan. Di mata mereka, Raja Naga bagaikan seorang kreator. Zhang Kun juga berada di dalam antrean. Pada saat ini, matanya berbinar-binar karena kegembiraan yang besar. Seperti banyak orang, dia menebak seperti apa rupa Raja Naga yang legendaris itu. Su Yunlong melangkah ke panggung Jenderal Komando dengan momentum yang luar biasa, yang berbeda dari penampilan penuh hormat dan bodoh di depan Yang Xuan tadi. Tanpa banyak omong kosong, Su Yunlong melambaikan tangannya yang besar, mulai. Bunuh, bunuh, bunuh. 100.000 penjaga berteriak untuk membunuh. Kemudian datanglah barisan. Formasi mereka mungkin tidak serapi pasukan kehormatan, tetapi mereka meledak dengan semangat membunuh yang tak tertandingi.
Selama lebih dari setengah jam, akhirnya tibalah saatnya untuk drama hari ini. Saudara-saudara, selanjutnya, mari kita undang tuanku, yang juga bergelar Lord Wang hari ini, dan Raja Naga untuk memberi ceramah kepada kalian. Su Yunlong berkata dengan keras. Tepuk tangan meriah segera terdengar di bawah. Semua orang menjulurkan leher dan melebarkan mata untuk menyaksikan Raja Naga yang legendaris itu. Zhang Kun begitu gembira hingga tangan dan kakinya gemetar, matanya membulat hingga ia bahkan tidak bisa berkedip. Di tengah sorak-sorai orang banyak, Raja Naga perlahan keluar. Yang Xuan mengenakan gaun adat Raja Naga emas, dengan pola naga yang indah disulam dengan benang emas, dan jubah emas panjang di belakangnya, yang tampak megah. Ketika Yang Xuan muncul pada saat pertama, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka. Ya Tuhan, Raja Naga masih sangat muda. Yang Xuan melihat sekeliling dengan matanya, dan ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Dan tiba-tiba merasakan depresi dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah detik berikutnya, langit akan runtuh. Perasaan ini lebih menyedihkan daripada saat Anda berada di garis depan hidup dan mati di medan perang. Tanpa komunikasi apapun, tanpa kata-kata, hanya dengan pandangan, Yang Xuan menaklukkan semua orang di antara penonton. Semua penjaga di arena seni bela diri telah mengalami asap senjata dan perang. Mereka tahu betul apa yang terjadi dengan bau ini. Jika bukan karena garis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami darah dan perang yang tak terbayangkan, mustahil untuk memadamkan momentum yang sangat sombong ini. Jika diringkas dalam 4 kata, itu adalah gas raja. Kemudian Yang Xuan mulai memberikan ceramah sederhana. Semua orang menajamkan telinga karena takut melewatkan sepatah kata pun. Meskipun kata-kata Raja Naga terdengar sederhana, di bawah artikel-artikel bagus, itu adalah mutiara. Beberapa teori dan pemikiran tidak pernah terdengar oleh mereka. Ada sedikit kesempatan untuk mendapatkan bimbingan pribadi Raja Naga dalam kehidupan ini. Mengapa ini terdengar begitu familiar? Zhang Kun tiba-tiba menyadari bahwa suara itu sangat familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Karena jaraknya yang jauh, dan Yang Xuan mengenakan jubah tempur buatan khusus Raja Naga dan tudung di kepalanya, sulit untuk melihat penampilan masing-masing. Jangan menatap, seperti kamu, aku memiliki 2 mata dan 1 hidung. Biarkan aku turun dan membiarkanmu melihat cukup. Yang Xuan adalah orang yang sangat santai. Melihat orang-orang di bawah menatap dengan mata besar, dia berjalan menuruni panggung sambil tersenyum. Sehingga semua orang dapat melihatnya dari dekat. Saat Yang Xuan semakin dekat, Zhang Kun melihat semakin banyak keraguan. Raja Naga tidak hanya terdengar familiar, tetapi juga bagaimana sosoknya terlihat begitu familiar. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Oke, aku akan melepas topiku. Yang Xuan tersenyum dan melepas tudungnya lagi. Di sini, dia tidak perlu khawatir tentang pengungkapan identitas. Mereka tertutup rapat, dan semua orang yang hadir telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat. Ah! Pada saat Yang Xuan melepas tudungnya, teriakan pecah di antara kerumunan. Apa yang terjadi? Su Yunlong berteriak dengan marah bahwa Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan sangat disiplin. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Selain itu, ayah saya datang untuk memeriksanya hari ini. Laporkan kepada Raja Perang, seseorang mengambilnya. Seseorang akan segera melaporkan. Dia bergegas dan melihat seorang penjaga tergeletak di tanah. Mulutnya berbusa, menatap manik-manik dan memompa ke seluruh tubuhnya. Seorang perwira perang bergegas maju untuk memeriksa, laporkan kepada Raja Perang. Dia adalah Zhang Kun, seorang penjaga khusus dari departemen kami. Tampaknya dia ketakutan. Apa? Takut? Su Yunlong berkata dengan marah, bagaimana mungkin para penjaga Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, baik kualitas fisik maupun ketahanan psikologis, adalah 1 dari sejuta. Bagaimana mereka bisa takut untuk mengambilnya dan memeriksanya untukku? Petugas perang itu segera memanggil tenaga medis profesional untuk memeriksa ulang Zhang Kun. Laporkan kepada Raja Perang Tianlong. Dia benar-benar ketakutan. Tenaga medis itu membenarkan. Omong kosong. Su Yunlong berkata dengan keras, ini bukan medan perang. Apa yang membuatnya takut seperti itu? Cepat bawa benda memalukan ini kepadaku. Dalam pandangan Su Yunlong, hal seperti itu terjadi adalah hal yang sangat memalukan. Tuan, itu hanya kecelakaan. Biasanya tidak seperti ini. Su Yunlong segera menjelaskan kepada Yang Xuan. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata,
Tidak apa-apa. Saya bisa mengerti. Tentu saja, dia tahu betul mengapa Zhang Kun ketakutan. Zhang Kun terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata sayu. Dia menatap langit-langit, dahi dan punggungnya, semuanya berkeringat dingin. Ada apa denganmu? Apa yang membuatmu takut seperti ini? Apakah itu Raja Naga? Seorang perawat di dekatnya berkata dengan curiga, meskipun momentum Tuan Longwang benar-benar ganas, dia juga memiliki afinitas. Itu tidak baik. Di mata orang lain, Zhang Kun ketakutan karena dia melihat Raja Naga. Kalau tidak ada penjelasan kedua sama sekali. Zhang Kun masih linglung dan tidak membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan apapun. Hanya dia sendiri yang tahu acara besar apa yang telah dia adakan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hik di pesta ulang tahun itu adalah Raja Naga yang legendaris. Baru saja, ketika Yang Xuan melepas tudungnya dan mendekat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di pesta ulang tahun, dia berbicara tidak baik kepada Raja Naga, dan meminta orang-orang untuk menahan Raja Naga. Kejahatan apapun adalah kejahatan besar. Kalian semua keluar dan biarkan aku diam. Zhang Kun meminta orang-orang di sekitarnya untuk pergi. Kemudian turunkan pistol yang cocok dari pinggang Anda, arahkan ke kepala Anda, dan tutup mata Anda perlahan-lahan. Saya khawatir kematian adalah satu-satunya pilihannya. Namun, saat dia menarik pelatuknya, dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang telah mencubit jari telunjuknya. Lepaskan aku dan biarkan aku mati. Aku tidak ingin berlutut di tempat eksekusi dan membiarkan orang-orangku mati. Zhang Kun meraung keras. Saat dia membuka matanya, wajahnya memucat. Itu adalah Raja Naga. Saat ini, Yang Xuan telah mengganti jubah tempur buatan khusus Raja Naga emasnya dan mengenakan kaos oblong dan celana jeans biasa. Tuan Raja Naga, maafkan aku. Aku tahu dosaku tidak dapat diampuni. Aku hanya meminta Tuan Raja Naga untuk membiarkanku mengakhirinya sendiri. Aku benar-benar tidak ingin berlutut di tempat eksekusi dan mati di tanganku sendiri. Zhang Kun memohon. Yang Xuan tersenyum tipis. Siapa yang bilang dia akan menembakmu? Zhang Kun tercengang, tetapi aku telah melakukan tindakan yang tidak sopan kepada Raja Naga. Bahkan jika aku mati, akan sulit untuk menghapus dosaku. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, apa logikamu? Jika kau menyinggungku, kau harus mati selamanya. Orang biasa pantas mendapatkannya. Kemudian dia menepuk bahu Zhang Kun dan terus tertawa, jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk menyelidiki tanggung jawabmu, datang saja dan temui dirimu. Kau adalah prajurit yang hebat. Kau tidak perlu menanggung terlalu banyak beban psikologis. Kau harus berlatih dengan baik di masa depan dan membunuh lebih banyak musuh di medan perang. Itu bahkan permintaan maaf kepadaku. Yang Xuan bukanlah pria berperut kecil. Di pesta ulang tahun, Zhang Kun memang melakukan banyak tindakan tidak sopan dan mengucapkan banyak kata tidak sopan kepadanya. Tetapi itu bisa dimaafkan. Yang Xuan tidak perlu mengkhawatirkannya, dan Zhang Kun benar-benar pengawal khusus yang hebat. Baru saja Su Yunlong memohon untuk Yang Xuan, mengatakan bahwa Zhang Kun tidak seperti ini pada saat-saat biasa. Dia tampil sangat baik di medan perang dan sangat setia kepada negara dan rakyat. Selain itu, dia telah memberikan banyak kontribusi dan berencana untuk mempromosikan Zhang Kun. Implikasinya adalah Yang Xuan melepaskan Zhang Kun. Yang Xuan takut Zhang Kun akan menanggung terlalu banyak beban psikologis, jadi dia melakukan perjalanan khusus untuk melihatnya. Tuan Raja Naga, Zhang Kun terharu hingga menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Naga akan begitu murah hati dan mudah didekati. Zhang Kun berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya ke Yang Xuan. Terima kasih, Tuan Raja Naga. Saya bodoh dan tidak bisa berkata banyak. Tetapi saya hanya punya satu kata hari ini. Di masa depan, selama Raja Naga punya satu kata, bahkan jika itu hancur berkeping-keping, saya tidak akan mengerutkan kening. Mulai hari ini, hidupku, Zhang Kun, adalah milik Raja Naga. Tidak, Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Zhang Kun, ingatlah, kamu adalah penjaga negara. Hidupmu hanya milik negara, bukan siapapun. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk membantu Zhang Kun berdiri, dan nadanya menjadi jauh lebih tenang. Hal hari ini seharusnya tidak terjadi. Kamu juga menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan nanti. Zhang Kun berjanji, jangan khawatir, Tuan Raja Naga. Aku tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Sore harinya, atas desakan Su Yunlong,
Yang Xuan tinggal untuk makan malam sederhana. Yang Xuan juga secara khusus meminta Zhang Kun untuk berpartisipasi. Sepanjang makan, Zhang Kun merasa tubuhnya ringan. Dia mencubit pahanya dengan keras karena dia benar-benar curiga bahwa dia sedang bermimpi. Dia adalah anggota Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, tetapi karena levelnya rendah, dia memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu Raja Perang Tianlong. Sekarang, dia tidak hanya bisa duduk di meja yang sama dengan Raja Perang Naga, tetapi juga Raja Naga legendaris ada di meja. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh seorang penjaga. Bahkan jika makanannya berwarna merah tua, Zhang Kun akan memakannya tanpa ragu-ragu. Jika Anda dapat makan dengan Raja Naga dan Raja Naga legendaris pada saat yang sama, bahkan jika Anda langsung mati, Anda tidak akan menyesal dalam hidup Anda. Dalam perjalanan pulang, Zhang Kun menyetir sendiri dan Yang Xuan duduk di kursi penumpang. Awalnya, Zhang Kun sangat gugup, tetapi setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menjadi rileks. Karena dia menemukan bahwa Raja Naga legendaris sangat membumi. Dia tidak hanya berinisiatif untuk mengajarinya beberapa keterampilan tempur, tetapi juga berbicara dengannya tentang keluarganya. Bahkan membahas kaki besar dan pinggang kecil seorang bintang wanita. Tuan Raja Naga, bawahan saya memiliki keberanian untuk mengajukan permintaan kepada Anda. Zhang Kun berkata dengan berani. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, ada apa, katakan saja. Zhang Kun mengatupkan giginya dan berkata dengan hati-hati, bisakah Anda makan malam dengan nenek saya nanti? Yang Xuan bertanya-tanya, apa maksudmu? Zhang Kun menjelaskan, nenekku selalu mendambakan kamp penjaga dan bermimpi bertemu dengan beberapa perwira perang di kamp penjaga. Bukan untuk memperluas kontak, tetapi nenek sangat memuja mereka. Usahaku sangat besar, tetapi belum mencapai tingkat menjadi perwira perang. Aku pergi ke kamp penjaga untuk membantu nenek mewujudkan mimpi ini. Hanya saja aku benar-benar tidak pandai melakukannya. Setelah bergaul selama bertahun-tahun, aku hanyalah penjaga tingkat terendah. Jadi kupikir, jika kamu bersedia makan lagi dengan nenekku, itu akan memenuhi keinginan orang tuanya. Yang Xuan terdiam setelah mendengarkan. Zhang Kunlian buru-buru berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai. Jika itu merepotkan bagi Tuan Raja Naga. Bukan itu maksudku. Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata, identitasku tidak dapat dipublikasikan. Bahkan jika aku makan dengan nenekmu, dia tidak tahu. Jadi saya berpikir, mengapa saya tidak menelepon 2 jenderal bintang 1 di zona perang Yunan Selatan dan makan malam bersama nenek saya nanti. Bagaimana menurut Anda?